Bu Pon, biasanya programnya di UKS untuk anak-anak itu, selain kader itu program apa sih? Biasanya, ketahuannya itu yang banyak itu di bagian apa? Sakit itu loh, atau keanehan di fisiknya itu loh, biasanya apa? Lihat beberapa anak itu obesitas gitu loh. Iya. Saya kemarin jurusan apa ini? Kalau nggak salah GP. Anak kelas 10, beratnya 105. Selamat jumpa lagi dengan Jago TV. Alhamdulillah hari ini kita bisa menampilkan dan mendatangkan bintang tamunya luar biasa dari Puskesmas Kebonharjo, dari UKS, dari petugasnya UKS. Kenapa kita bicara dengan UKS? Karena di dalam jiwa yang sehat, di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Anak yang sehat maka akan mudah belajarnya. Anak yang sehat maka karakternya akan sehat. Nah, oleh karena itu di sekolah harus ada bagian yang melayani tentang kesehatan. Siapa? Nah, tentu adalah di UKS. Usaha kesehatan sekolah. Apa saja yang dilakukan di UKS? Programnya apa saja? Nanti pembina UKS akan bercerita. Kemudian bagaimana UKS kok bisa bekerja sama dengan Puskesmas? Nanti Ibu akan bercerita juga. Nah, apakah program di Puskesmas juga nyambung dengan program yang ada di UKS? Itu ya. Oleh karena itu saya perkenalkan bintang tamunya yang pertama ini. Bu Pon, selamat datang. Iya, Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oh iya, pembina UKS gak boleh sakit ya. Harus siap terlalu. Ya, semangat. Jadi Bu Pon ini adalah pembina UKS SMK Jatirogo. Kemudian ini Mas, siapa Mas namanya? Nandra. Nandra. Ya. Nandra ini apa sebutannya di UKS ini? Kader UKS. Ya. Oh, karena kan biasanya di sekolah itu ada yang PMR apa itu. Ini kader UKS ya? Iya, kader UKS. Oh iya, itu apa? Rompinya kader UKS ya. Kemudian selamat datang Ibu. Dari Puskesmas Jatirogo. Siapa Bu? Puskesmas Kebonharjo. Oh iya, Puskesmas Kebonharjo. Ibu siapa? Bu Bidan Yani Srining dia. Oh, Bu Bidan Jenny. Ya, alhamdulillah. Bu Pon. Siapa tadi lali? Randra, Bu Yeni. Ini Puskesmas. Nah, inilah bintang tamu kali ini spesial sekali. Jadi kalau krunya ada yang sakit nanti bisa disuntik Bu Bidan. Ya, saya tanya dulu ke Bu Pon. Bagaimana Bu Pon? Bisa ceritalah UKS itu apa begitu? Iya Pak, makasih waktunya. Untuk UKS yang ada di SMK itu kami memiliki beberapa kader UKS. Ya, sejumlah 6 anak Pak. Oh, 6 anak kadernya, ya. 6 anak. Tapi tiap tahunnya itu selalu kalau ada siswa baru pasti yang kelas 10 pasti nanti ada rekrutmen yaitu kader UKS. Oh, begitu ya. Selalu berganti, bergiliran. Ya, ini kadernya. Ya. Apa Mas? Kader itu ditugasi apa sama Bu Pon sampean itu? Biasanya ditugasi untuk ikut pas upacara gitu. Oh iya, kalau ada temannya semaput sampean sing gotong. Oh. Ini kader UKS. Ini jiwa sosialnya tinggi karena membantu orang yang sedang sakit gitu ya. Sampean ya bisa memberikan pertolongan pertama kalau ada temanmu yang sakit gitu. Kalau pingsan bisa Pak. Bisa ya? Oh, diapain nek pingsan itu? Biasanya itu diterlentangkan terlebih dahulu. Oh gitu ya. Setelah itu terus digotong ke ruang kasih gitu ya. Inilah pentingnya. Jadi anak-anak yang sudah memiliki kompetensi dalam membantu orang itu nanti akan berhasil dalam kehidupannya. Karena orang hidup itu tidak mungkin sendirian. Orang hidup mesti harus bekerja sama dengan orang lain. Kadang harus ditolong, kadang harus menolong. Nah, ini intinya kehidupan. Gitu Mas. Senang jadi kader UKS? Senang Pak. Iya, harus senang lah. Karena dengan jadi kader UKS maka karakternya akan terbentuk gitu ya. Suka menolong, harus disiplin, harus tertib gitu ya. Bu Bidan, ini mau saya tanya ini, kok jenengan itu loh bisa bekerja sama dengan PON itu gimana ceritanya? Ini kan kerjasama yang sangat-sangat bagus gitu loh. Apa ada program dari Puskesmas itu untuk sekolah begitu, Bu Bidan? Iya, terima kasih Pak atas undangannya kepada kami. Ya.
Di sini kami sosialisasikan untuk pelayanan kesehatan remaja di Puskesmas itu ada 2 alur, jadi di dalam gedung dan di luar gedung. Oh begitu. Ya, yang di dalam gedung itu biasanya remaja bisa langsung konsultasi. Kami punya Poli PKPR, pelayanan kesehatan peduli remaja. Di sana remaja bisa bebas untuk konsultasi dengan kami. Dan di sana juga kami ada program untuk screening. Ya, screening HEDES itu adalah untuk menggali apakah ada penyimpangan psikososial, tidak hanya fisik saja, itu di Poli PKPR. Kemudian ada remaja yang sakit langsung ke tempat pemeriksaan. Kemudian yang di luar gedung itu ada yang di dalam sekolah dan di luar sekolah. Di luar sekolah itu kami mengcover anak-anak yang remaja tetapi tidak masuk di ruangan sekolah. Tetapi yang untuk yang remaja di dalam sekolah itu memang pertama kami mengadakan MOU ya, Bu Kondisi. Ada MOU-nya? Ada MOU-nya di mana kami saling menguatkan. Simbiosis mutualisme ya. Yang mana kami memerlukan ruang, koordinasi bagaimana kami bisa menyehatkan siswa-siswa di sekolahan, dan kami juga memerlukan waktu untuk mengganggu sekolah ya, yang mana kami sering-sering masuk ke sana seperti itu, Pak. Kemudian untuk yang di dalam sekolah, program kami adalah ada penyuluhan, kemudian ada screening. Screening itu pemeriksaan fisik dari kaki sampai kepala. Itu. Kemudian ada aksi bergizi. Aksi bergizi itu meliputi sosialisasi sarapan pagi untuk anak, kemudian olahraga dan pemberian tablet tambah darah. Yang terakhir kemarin adalah screening HB untuk mendeteksi apakah remaja putri itu anemia atau tidak. Begitu. Itu program kami sementara ini yang sangat dibutuhkan oleh sekolah ya. Jadi kerjasama dengan Puskesmas itu sangat membantu untuk mendeteksi kemungkinan ada gangguan-gangguan kesehatan pada anak gitu ya. Tanya ke Bu Pon ini, Bu Pon, biasanya programnya di UKS untuk anak-anak itu selain kader itu program apa sih? Yang pertama, anak-anak itu yaitu tidak boleh dilarang merokok di sekolahan. Seperti itu. Dilarang merokok di sekolahan. Itu termasuk programnya UKS ya? Yang kedua, yaitu salah satunya tidak boleh membuang habis menstruasi itu atau habis makan juga boleh, pembalutnya itu sembarangan. Tidak boleh dibuang di sembarang tempat, kayak seperti itu. Penyuluhan gitu ya. Seperti itu. Jadi penyuluhannya itu pada semua anak gitu ya. Iya. Kemudian untuk di ruang UKS jenengan itu ada apanya saja? Salah satunya tadi ada pembalut yang pertama. Disediakan? Iya, disediakan. Disediakan. Yang kedua ada. Disediakan itu maksudnya anak bayar atau gratis itu? Itu dari sekolahan, Pak. Berarti disediakan bagi anak yang kok tiba-tiba datang bulan, karena kan nggak tahu ya, di rumah ndak, di sekolah, kemudian kok kedatangan, akhirnya harus cari itu. Bisa datang ke UKS begitu? Iya, Pak. Ya alhamdulillah, bagus sekali ini programnya. Iya, karena kan anak-anak kita kan seusia anak-anak yang memang sudah waktunya untuk itu ya. Iya. Terus apa lagi? Ada permah, ada obat-obatan gitu ya? Salah satunya ada lagi yaitu tablet penambah darah. Tablet penambah darah seperti yang disampaikan Bu Bidan tadi ya? Kemarin sudah dilakukan pemeriksaan juga dari Puskesmas Kebonharjo. Ada beberapa petugas sama pembantu dari kader UKS, sehingga di sekolah itu remaja putri itu jadi tahu mana anak yang HP-nya baik, mana anak yang HP-nya buruk seperti itu. Begitu ya. Berarti ini pembelajaran terpenting untuk kesehatan, apa istilahnya, reproduksi begitu ya. Jadi ada pelajaran reproduksi bagi anak-anak perempuan, sehingga pada waktu nanti dia berkeluarga sudah bisa merencanakan keluarga yang tidak baik. Karena sekarang yang lagi disegatkan di Tuban itu kan pemberantasan stunting gitu ya. Ya, Bu Bidan mungkin bisa cerita bagaimana cara memberikan
penyuluhan kepada remaja putri yang ada di sekolah ini agar nanti kalau dia jadi ibu rumah tangga anaknya tidak stunting gitu loh Bu? Iya. Jadi memang untuk pencegahan stunting itu start awal adalah dimulai pada waktu remaja, terutama remaja putri yang adik-adik remaja putri itu disiapkan untuk menjadi ibu hamil yang sehat. Oh, ibu hamil yang sehat. Jadi kalau misalnya pas remaja itu dia kok anemia, kurang zat besi, itu kalau kita ketahuannya mendeteksinya itu pada waktu kehamilan, itu sudah tidak ada waktu lagi untuk menaikkan HB-nya. Jadi program kita diajukan remaja putri harus dikawal. Oh, begitu. Ya, jadi sedini mungkin pas remaja tidak anemi. Tidak kek itu kurang gizi, kurang kronis. Jadi nanti pas hamil dia sudah menjadi ibu hamil yang sehat. Nanti akan melahirkan bayi yang tidak stunting. Nah, ini pentingnya. Jadi remaja putri, Lia, dengarkan ini harus sehat kalau pengen jadi ibu yang menghasilkan anak yang sehat. Berarti calon ibunya itu harus tahu ilmunya. Jangan jajan, tak memperhatikan apakah jajanannya itu sehat atau enggak. Utamanya adalah enggak boleh kekurangan darah gitu ya. Nah, ini yang penting. Akhirnya di UKS ada program itu. Salah satunya kan begitu ya Bu Pon. Dan tablet penambah darah itu dilakukan minumnya tiap 1 minggu sekali. Oh begitu. Anak-anak juga dapat itu? Dapat. Khusus yang kelas 10. Kelas 10. Putri, kelas 11 putri. Itu juga cuma-cuma? Iya, cuma-cuma. Hebatnya ini. Dari Bu Bidan ini ya? Iya, alhamdulillah. Anak-anak SMK Jatirogo ini harus terima kasih ini pada Bu Bidan ini. Sehingga remaja putrinya mudah-mudahan semuanya sehat gitu ya. Kalau remaja putrinya sehat, melahirkan anaknya yang sehat, negaranya jadi kuat kan begitu. Terima kasih Bu Bidan, ini program yang sangat baik ini. Kemudian ke UKS lagi Bu Pon, selain penyuluhan ke anak-anak, apakah ada penyuluhan ke kantin sana tuh? Karena kan anak-anak itu kan berapa jam itu di sekolah? Kan mulai jam 7 sampai jam setengah 4 kan, lama. Otomatis kan diperlukan jajan, diperlukan minum macam-macam. Nah itu kan sekolah menyediakan tempat layanan itu. Nah, apakah kantinnya itu juga tahu kalau yang dijual itu sudah barang sehat itu loh? Ya, gimana? Iya. Untuk kantinnya itu ada beberapa, salah satunya andalan SMK Jatirogo yaitu Cafe Jago. Cafe Jago ya. Cafe Jago itu makanannya juga bersih-bersih, sudah ada standarnya. Bahkan sekolah SMK Jatirogo itu sudah adiwiyata, sehingga jajanan yang ada di sana itu sudah dipastikan bersih dan tidak ekonomis mengandung dan tidak mengandung pengawet. Oh iya ya, kan tidak boleh ngandung pengawet, pewarna makanan tadi. Wah, ini penting ini. Ini kader adiwiyata loh Mas, ini tugasnya sampean kader wiata sampean sing jajannya tidak terkontrol ya, jajannya cari yang sehat. Jajanan insya Allah di sekolah sudah menyiapkan Cafe Jago yang menyediakan makanan sehat. Nah ini karena kebiasaan anak-anak remaja itu kan tidak cari sehatnya, cari yang murah, cari yang enak kan begitu ya. Nah, ternyata barang yang murah belum tentu itu sehat, barang yang enak belum tentu itu sehat. Kalau mengkonsumsi makanan yang tidak sehat, akibatnya tubuhnya juga tidak sehat. Gitu nggak Bu Bidan ya? Bu Bidan mau tanya ya nggak sih screening tadi Bu Bidan? Selain screening anemia macam-macam itu biasanya screening apa Bu Bidan? Screening itu seperti yang saya kemukakan tadi, dari kaki sampai kepala ya, apakah ada kelainan di mata. Oh begitu ya. Iya. Apakah anak menderita buta warna atau tidak? Nanti kalau ada kecenderungan ke sana, nanti kan ada konseling bahwa anak ini nanti akan mengambil jurusan apa. Oh iya betul. Gitu. Karena di SMK itu ada spesifikasinya bagi anak yang mengambil jurusan yang ada hubungannya dengan kelistrikan macam-macam, itu tidak boleh buta warna karena listrik itu kan membedakan ini plus min itu biasanya pakai warna. Iya, betul. Iya. Mata, telinga, iya, mulut, bagaimana giginya. Terus apakah ada tanda-tanda benjolan yang biasanya anak-anak itu tidak merasa bahwa merasa sehat-sehat saja. Oh, ternyata
kita kasih edukasi nanti kalau mandi misalnya sambil diraba-raba daerah tertentunya, misalnya payudara, adakah benjolannya, itu nanti anak-anak remaja bisa mendeteksi dirinya sendiri. Begitu ya. Bagaimana dengan menstruasinya, apakah ada gejala-gejala ke arah gangguan reproduksi, misalnya keputihan yang terus-menerus dan sebagainya. Begitu ya. Ini lengkap sekali nih. Ini Rangga. Nandra, waktu screening itu kamu bantu bagian apa? Bantu bagian nyatat, Pak. Bagian nyatat. Jadi misalkan ada anak datang itu namanya siapa, di screening hasilnya apa gitu ya? Iya. Begitu. Kalau yang cowok itu juga di screening? Iya, semuanya Pak. Semuanya ya? Iya, semuanya. Jadi matanya, telinganya, giginya, kulitnya juga. Begitu. Apakah ada kebiasaan merokok? Ketahuan ya Bu ya? Ketahuan. Anak ya? Ya, kebiasaan minum Nandra, keras. itu teman-temannya biasanya ketahuannya itu yang banyak itu di bagian apa? Sakit itu loh, atau keanehan di fisiknya itu loh, biasanya apa? Biasanya itu apa ya Pak? Merokok Pak biasanya. Merokok itu kelihatan ya? Iya, sudah kelihatan. Kemudian Bu Bidan, hasil yang jenengan peroleh dari anak-anak di Jatirogo itu yang agak kurang sehat itu di bagian apa? Di bagian remaja putri anemia. Anemia itu ya, yang banyak ya? Iya, yang banyak ya, karena memang pola makan. Pola makan ya? Pola makan yang biasanya anak-anak itu tidak karena pengaruh jajan-jajanan di luar, seblak, seperti gitu itu ya? Bakso, sehingga anak-anak tidak selera untuk makan bayam, sup-supan, buah-buahan, makanya ada program aksi bergizi yang mana kita kawal itu edukasi terus yang menerus biar anak-anak tuh sarapan pagi di rumah. Paling boten nak sarapan di rumah kan ibunya sudah tahu kalau anak harus makan sayuran seperti itu. Ini termasuk juga bagian pembinaan dari UKS tentang makanan sehat gitu ya. Jadi anak-anak harus diberi pembelajaran, diedukasi memilih makanan sehat, utamanya bagi yang cewek ini utamanya, karena itu jadi penerus generasi kan. Bu Pon, untuk ini program UKS-nya jenengan itu kira-kira ke depan mau dikembangkan apa selain kerjasama dengan puskesmas? Apa perlu kerjasama dengan rumah sakit Menur? Siapa tahu ada krunya yang sakit di screening itu. apa programnya? Mungkin tahun depan insya Allah ini Pak, apa namanya, PMR itu loh Pak. Palang merah remaja itu ya. Nanti dikembangkan ya, saya dukung untuk dikembangkan. Nah, kemudian ini saya senang diceritain Bu Bidan ini lengkap sekali ya, jadi tahu ini. Ini Bu Bidan, untuk lingkungan sekolah ini kan luas. Iya. Saya pernah lihat juga puskesmas juga meriksa sanitasinya. Betul. Iya Bu. Betul. Itu standar sanitasi yang baik yang gimana Bu itu nanti? Untuk yang sanitasi terutama hubungannya dengan makanan kantin itu ada inspeksi. Jadi kami dari petugas keseling itu ke warung. Melihat betul bagaimana cara penyajian, cara pengolahan dan makanan yang disajikan tadi apakah bebas dari zat penguat, zat pewarna. Ya seperti itu. Jadi anak-anak nanti diharapkan kantin yang sehat, anak-anak juga sehat seperti itu ya. Kemudian untuk lingkungannya yang jelas seperti pembuangan sampah ya Bapak jangan sampai sampah itu dibakar. Karena kalau dibakar selain polusi udara itu juga mengganggu pernapasan anak-anak ya. Jadi nanti sebaiknya kalau ada inovasi untuk pengolahan sampah menjadi kompos ya paling betul di tanah. Insya Allah SMK Jatirogo sudah punya program Adiwiyata dan kita sudah Adiwiyata provinsi. Kemarin ada penyampaian sertifikat itu di Malang, saya sendiri yang dapatkan. Itu kita sudah dinilai layak untuk sekolah Adiwiyata provinsi. Nah, itu programnya salah satunya adalah memang untuk pengolahan sampah. Jadi kita punya bank sampah, kita punya alat untuk pencacah sampah. Jadi sampah-sampah yang organik dicacah dijadikan pupuk sawah sudah dimanfaatkan.
Ya, kerjasama dengan Puskesmas ini akan membantu sekolah semakin baik lagi dalam penanganan lingkungan. Saya tambahi Pak ya, Bapak Nggih, ya. nggih. Jadi yang dimaksud dengan lingkungan di sekolah Iya. tidak hanya siswanya saja, Iya. tapi juga semua staf Oh, ya, iya, dan iya. petugas lainnya yang ada di sekolah. Jadi tidak hanya anak-anaknya saja yang tidak boleh merokok di sekolah. Iya. Kalau anak-anaknya juga di luar sekolah tidak boleh ya, Iya. kan memang tidak ada dampak positif dari rokok ya. Tetapi semua staf juga harus menghormati dan memegang komitmen itu untuk tidak merokok di dalam sekolah. Kalaupun itu kok ada yang merokok, tamu misalnya harus ada area khusus. Area khusus ya, area khusus untuk merokok. Nah ini mana ini krunya Jago TV ini ada yang merokok, ini sing kurus ini rokok ini. Ya, nggak boleh ngerokok di sembarang tempat. Kalau memang butuh harus di ruang tertentu gitu ya. Ada area khusus. Area khusus. Nah, nanti saya tulis sih. Area dilarang merokok di sini ya. Kalau di sini sudah tidak ada. Kalau di ruang ini tidak ada bau rokok ini. Alhamdulillah ya. Terima kasih Bu Bidan keterangannya ini ya. Jadi ada screening juga untuk karyawan dan guru Ibu. Sementara ini kalau program kami bukan ke screening yang seperti siswa, tetapi lebih ke rock spot. Apa itu Bu rock spot? Rock spot itu ada teorinya Bapak, jadi usia segini dia nanti kita kawal untuk jalan cepat atau lari dengan misalnya 1 kilo dia bisa menempuh berapa menit lah, itu gitu. Nanti ada grafiknya. Jadi nanti Bapak usia berapa, nanti olahraga yang cocok ya itu sesuai dengan hasil dari rock spot tadi. Oh gitu ya. Jadi bagus sekali. Saya kok ingin hobi bulu tangkis, badminton, tetapi usia saya tidak mumpuni lah, itu jangan ganti olahraganya. Ya, ada kategorinya sendiri ya. Sementara masih seperti itu untuk yang karyawan. Ya gitu ya. Kapan-kapan dijadwalkan Bu? Ya, insya Allah. Di SMK Jatirogo nanti biar saya tes semuanya itu. Iya. Ini saya kadang kan ini lihat izinnya orang itu sakit, gurunya loro murid ikon sehat. Karena apa? Ya karena tadi ilmu untuk mengerti mengolah tubuh agar sehat itu belum dikuasai. Saya punya rencana begini loh Bu Bidan. Jadi saya kepengen membeli alat apa itu yang untuk mengukur tekanan darah itu loh Bu, tensimeter, terus kemudian untuk mengukur kadar kolesterol, kemudian apa lagi ya yang ada auto check itu loh, kencing manis. Nah, itu saya rencanakan nanti 1 semester semua guru karyawan saya cek pakai itu. Nanti yang ngerjakan UKS ini sudah saya kasih tahu ini programnya, nanti akan beli. Karena apa? Dengan itu nanti saya akan tahu, oh Pak ini potensi untuk hipertensi, Pak ini ada hipertensi, ada potensi untuk kolesterol. Nah, dengan data itu kan kita bisa menganalisa dan memberikan, oh harusnya dikurangi ini makannya, nggak boleh ini kan begitu nggih. Jadi nanti saya minta bantuannya Bu Bidan. Saya akan mendapatkan data itu nanti jenengan yang menganalisa ya, sama kayak begitu. Karena programnya sekolah ada program sekolah sehat, tidak muridnya saja yang sehat, gurunya harus sehat. Kita deteksi lebih awal, gitu ya. Nah itu programnya Bapak UKS. yang menyediakan alatnya, kami dari medis yang analisa. Teknis pelaksananya. Siap. Nah, apalagi nanti kalau auto check itu harus nggak bisa dilakukan sendiri. Misalkan perorangan mau beli alat auto check begitu, terus beli apa namanya yang untuk itu nyuntik itu loh, sama sticknya itu loh. Biasanya kan ada yang dijual bebas itu di online itu. Kalau seperti untuk mengukur tekanan darah, tensimeter itu bisa Bapak. Tapi kalau untuk mengecek asam urat, kolesterol, gula itu kan ada tindakan medis. Menusuk. Dengan ditusuk nanti keluar darah, nah itu kan harus medis. Harus medis ya. Apa-apa karena kami juga ada program PTM, pencegahan penyakit tidak menular, yang mana karena sekarang sudah mulai beralih dari penyakit yang menular, sekarang yang trennya adalah penyakit tidak menular. Lah itu kami targetnya adalah 100%. Jadi semua harus diperiksa apakah
ada tanda-tanda penyakit tidak menular itu kencing manis, hipertensi, seperti itu. Jadi monggo nanti kerjasama dengan kami sehingga kami juga akan memperluas capaian kami. Siap. Nah, ini Bu Pon disambut ini kerjasamanya. Jadi kerjasama dengan puskesmas itu kita perluas, tidak hanya screening untuk siswanya, tetapi juga untuk Bapak Ibu guru dan karyawan, sehingga semua yang ada di sekolah ini semuanya sehat, ya. Karena di dalam jiwa yang sehat, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat, kan begitu ya? Ya. Tambahan sedikit. Ya, silakan tambahan. Kami selaku guru dari SMK, terima kasih kemarin sudah ada penanganan yang luar biasa dari puskesmas terkait dengan siswa kami yang jatuh, kakinya itu sobek, Pak. Sampai dijahit 5. Ternyata kita bawa ke puskesmas Bonarjo itu gratis, Pak. Alhamdulillah. Ini berkat kerjasamanya itu yang bagusnya. Jadi di UKS itu kan tindakannya itu kan sementara begitu ya. Jadi kalau sudah tidak bisa ditangani ya harus dibawa ke medis, ke puskesmas. Kan tidak mungkin Bu Pon jahit sendiri, nanti keliru jarumnya jarum busana itu yang dipakai. Nggak jadi. Ya, inilah kerjasama kayak begini nih yang kita butuhkan. Jadi kita menangani yang awal, kemudian tindak lanjutnya kita bawa. Ngaten Bu Ge? Gimana ini anak-anak yang dibawa sana itu dilayani dengan baik tuh Bu ya? Ya, semua masyarakat insya Allah akan dilayani dengan baik. Kalau misalkan ada begini Bu, kita ya tidak minta. Misalkan ada yang sampai tidak sadar, kemudian kita bawa ke sana kan harus pakai kendaraan yang ambulan. Kayak begitu itu kita bisa ngebel ke puskesmas ya? Bisa koordinasi, Bu Pon selaku guru UKS sudah membawa nomor-nomor kami yang biasanya ikut nimbrung dalam acara UKS. Iya. Karena kan kadang anak-anak itu memaksakan, misalkan kelas meeting begitu, potensi badannya tidak fit, dia ikut saja lomba lari atau lomba voli, kadang sampai semaput. Nah, semaput kan bingung gurunya. Iya. Ini kan perlu penanganan khusus. Kalau digotong begitu kan kejauhan toh ke sana kan harus dihubungi gitu ya. Jadi bisa dihubungi. Alhamdulillah. Nah, ini yang penting untuk kerjasama ini Bu Pon. Nah, ke depan saya mintanya memang begini Bu Bidan, bahwa pembelajaran tentang kesehatan itu penting sekali bagi anak. Anak yang sehat maka belajarnya akan cepat, akan mudah, kan begitu. Nah, Bapak Ibu guru kan ya background untuk memberikan penyuluhan kesehatan tidak sebagus dari tim kesehatan kan. Oleh karena itu nanti jenengan jadwalkanlah apakah 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali atau 1 semester, yang penting ada penyuluhan tentang kesehatan. Utamanya yaitu tadi yang kesehatan ini yang kadang tidak terdeteksi. Anak-anak itu loh Bu, matanya itu kan enggak apa istilahnya, kalau enggak pakai kacamata sebetulnya dia enggak bisa, tapi dia enggak ngerti kalau dia itu sakit mata begitu. Ini terjadi pada anak saya sendiri. Itu sampai SMA itu dia enggak ngerti kalau harusnya dia pakai kacamata. Dia hanya, saya tuh kalau baca dari belakang loh Pak, enggak kelihatan, harus di depan. Dipikirkan itu biasa. Ternyata loh itu harus pakai kacamata. Anak ini ada yang seperti itu loh. Iya, memang dalam screening tadi selain kita mendeteksi rabun, apakah anak itu buta warna atau tidak, ya kita mendeteksi tadi rabun. Apakah anak itu ada minlem, enggak, seperti itu. Jadi nanti kita bisa mengkondisikan koordinasi sama Ibu KS bahwa si A ini dia rabun dia posisi duduknya harus di depan seperti itu. Jadi ada rekomendasinya. Ada rekomendasi. Ini loh Bu Pon, dicatat ini rekomendasinya, nanti diberikan kan ada umpan balik dari hasil screening kami. Maksud saya seperti itu, bahwa data yang diperoleh dari screening itu betul-betul nanti bisa dimanfaatkan untuk membantu anak-anak gitu ya. Ya, terima kasih. Terkait dengan penyakit yang tidak menular tadi, ada hipertensi, kolesterol itu. Apakah seusia anak-anak ini juga sudah ada yang mengidap gitu? Ada. Jadi, begitu ya? Sasaran PTM ini mulai 15 tahun, Bapak. 15 tahun kan masuk remaja. Iya. Karena apa? Karena pengaruh dari gaya hidup tadi, banyak yang
remaja-remaja ini gulanya sudah tinggi, ada asam uratnya sudah tinggi. Lah makanya betul-betul dikawal. Mulai 15 ini sudah program PTM sudah dilakukan. Gitu nggih. Karena dulu orang sakit kolesterol, darah tinggi itu mesti orang tua ya. Dan sekarang itu saya lihat di TV itu ya anak muda-muda itu. Iya, gula itu juga sudah ada ya. Karena dia suka yang manis-manis. Iya. Teh kotak dan sebangsanya. Nah, gitu. Besok jangan suka minum yang manis. Lihat aja Bu Guru yang manis kayak Dupont itu lihat enggak apa-apa, enggak akan jadi kencing manis itu ya. Nah, gitu. Jadi makanannya harus dipilih yang sehat. Ini terkait dengan kesehatan remaja ini. Muridnya Bupon ya, Bupon. Sampean itu ya pernah nimbang anak-anak itu? Iya, Pak. Berat badannya? Sering ya? Anak-anak itu malah datang ke UKS sendiri. Kalau mau ada tes PAMA atau apa, Bu, saya pinjam ini. Alat ukurnya, timbangan. Tinggi badan sama timbangannya. Boleh dibawa ke kelas juga boleh. Itu dibawa, Pak. Terutama anak TKR itu. TKR yang mau kerja itu ya? Iya. Ini penting. Karena begini Bu Bidan, saya lihat beberapa anak itu obesitas gitu loh. Saya kemarin jurusan apa ini? Kalau nggak salah GP, anak kelas 10, beratnya 105. Wah, kayak gini nih loh, gimana ini? Wong anak sekolah kok berat? Tingginya sekitar 170-an lah. Idealnya kan ya sekitar 65, 67 kan begitu. Nah ini 105. Bu Bidan, biasanya yang menyebabkan obesitas berlebihan itu apa untuk remaja begitu itu? Yang menyebabkan ya pola makan. Dia lebih suka mengkonsumsi karbohidrat. Karbohidrat dan gula. Tadi kurang sayuran, kurang buah. Karbohidrat kan nanti bisa menyebabkan kegemukan. Seperti itu. Kemudian olahraganya kurang. Iya, seperti itu. Nah, ini loh Bu. Karena anak SMK ini nanti kan keluar atau lulus itu kan harus bekerja. Lah kerjanya itu kan harus mengikuti standar orang kerja itu kan badan yang sehat, badan yang normal. Normal itu maksudnya bahwa antara perbandingan tinggi badan dengan berat badan harus seimbang. Nah, ini kadang beberapa anak itu tidak lolos. Sebetulnya dia pinter, tapi kesehatannya tidak mendukung. Kesehatannya jatuhnya ada di itu tadi, obesitas tadi. Istilahnya itu ada kalkulator BM ya, body mass indicator itu loh, perbandingan tinggi badan, berat badan, IMT, indeks massa tubuh ya, kayak gitu itu loh. Nah, ini Bupon nanti ini bagian dari apa? Pembinaan kepada anak-anak itu bahwa indeks massa tubuhnya itu harus ideal. Tingginya berapa, beratnya harus berapa. Kalau dia lebih, cara cegahnya gimana? Kalau kurang kan ada juga yang kekurusan. Ini contohnya kekurusan itu, dhuwur tapi kurus. Nah, itu kan juga harus diberi pembelajaran edukasi. Harusnya makanya gini kan gitu gitu. Alhamdulillah ini banyak ilmu ya sekarang ya. Jadi kan nggak mau tanya ke Bu Bidan. Sudah cukup. Sudah lama sekali. Terima kasih Bu Bidan, rawuhnya Rangga ya. Nandra. Saya kok lupa terus ya nyebut namanya anak itu ya. Bupon gak lali. Ya, terima kasih kedatangannya sudah memberikan informasi yang terbaik. Mudah-mudahan informasi podcast kali ini betul-betul bisa membuat siswa-siswi SMK Jatirogo lebih sehat lagi. Amin. Bisa memilih makanan yang sehat. Bisa memilih aktivitas yang sehat. Aktivitas yang sehat itu yang bagaimana? Nek tidur aja begadang lah. Anak-anak itu lebih sukanya begadang. Jadi kalau terlambat itu kalau ditanya Bapak Ibu gurunya kenapa? Anu Pak, tadi malam kemalaman pulangnya kan ngopi gitu ya. Nandra ya suka ngopi. Suka Pak. Nah, ya ini contohnya. Tapi enggak sampai malam kamu? Enggak. Nah, pinter. Ngopi di rumah? Ya di rumah. Ngopi di rumah bukan di kafe. Enggak. Oh enggak. Ini contoh ini Nandra ini. Kalau Nandra ini ini normal ini tinggi badan dan berat badannya. Sehat ini kelihatan wajahnya berseri-seri ya. Kayak saya ini termasuk sehat ya. Sehat berseri-seri. Itu yang penting. Jadi informasi kali ini sangat bermanfaat bagi anak-anak untuk menjaga kesehatan. Karena percuma kalian pinter, percuma kalian terampil kalau sakit-sakitan. Karena di dalam visi SMK Jatirogo disebutkan bahwa visinya adalah menghasilkan
siswa-siswi yang unggul. Yang unggul itu maksudnya adalah dia mempunyai keunggulan dalam ilmu pengetahuan, pola pikirnya baik, juga mempunyai karakter yang baik, disebut dengan unggul hatinya. Yang ketiga adalah unggul fisiknya, anak yang punya stamina yang baik, kesehatan yang baik. Itu baru jadi berhasil. Percuma pinter, percuma karakternya baik, tapi waktu tes sakit, waktu diterima kerja sakit, nggak jadi kerja ini. Nah, tiga-tiganya harus diperoleh. Menjaga kesehatan penting, oleh karena itu harus sering-sering datang ke UKS untuk belajar. Gitu ya Bu Pon ya? Iya. Ya. Terima kasih informasinya Bu Bidan, terima kasih Nandra, Bu Pon informasinya. Saya tutup podcastnya dengan pantun. Ya. Di sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengah Pulau Jawa. Di sana bingung, di sini bingung, ingin bahagia, datang ke UKS akan menjadi sehat, walafiat, bahagia, sejahtera. Oke, sudah.